wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini kita masih diberikan banyak nikmat dan banyak anugerah, dan di antara anugerah Allah yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat fisik kita yang masih dalam kondisi sehat, dan batin kita juga sehat atau disebut afiyah. Maka orang sering menyebutnya dengan sehat wal afiyah. Semoga dengan sehat wal afiyah ini kita masih diberikan pula hidayah, kesadaran emosional kita untuk tetap pada koridor ajaran Islam, sehingga kita tetap menapaki jalan kebenaran hingga kita menemui keselamatan baik di dunia sampai di akhirat. Baiklah, kali ini akan kita kaji bersama-sama sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kurang lebihnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan ditanya oleh Allah kelak di padang mahsyar, di hari akhirat akan dihisab atau ditanya. Dari pendengaran kita, penglihatan kita, juga hati kita. Tanbihun, maka para ulama menulis di dalam sebuah kitabnya, yaitu Nashihudiniyah wal Wasoyal Imaniyah, karangan beliau Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad. Beliau menulis sebuah kitab, di sini kita kaji bersama. Beliau mengingatkan kepada kita, yang bagi lil abdi, maka baik atau sebaiknya bagi seorang hamba itu, ayufattisha a'to'ahu, ia meneliti anggota badannya, dohirota wa batinah, baik yang dohir ataupun yang batin. Kapan dia meneliti? Subahan wa masaan, baik di pagi hari ataupun sore hari. Hal khafidhat hududallahi ta'ala allati haddaha laha, adakah anggota tubuh kita ini menjaga had atau batasan-batasan Allah yang telah memberikan batasan kepada anggota badan kita, atau ta'addad, ataukah anggota badan kita ini melewati batas itu? Hal qomat bima umirat bih, adakah anggota badan kita ini menegakkan apa yang telah diperintahkan atas anggota badan kita ini, yaitu min ghaddil basar, dari memejamkan mata, artinya memejamkan dari yang haram, wa hifdzi lisan, atau menjaga lisan, wal udun, dan menjaga telinga, wal qalbi, juga menjaga hati, wa ghairi dzalik, dan selain dari yang ini tadi. Intinya di sini mengingatkan tentang muhasabah diri atau memeriksa diri kita sendiri ini. Karena barang siapa yang di dunia ini senantiasa mengoreksi diri, senantiasa menghisab, membatasi diri, maka kelak di akhirat hisabnya akan ringan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, ya Ali, wahai sahabat Ali, arba'u khisalin minal ashqiya,
Empat sikap ini adalah sikap orang yang akan celaka. Yang pertama, jumudul ain, keras matanya. Artinya ketika melihat barang yang haram, matanya itu tidak mau berkedip atau gimana ya. Pandangannya itu tertuju pada yang haram-haram. Ya, jumudul ain itu adalah sikap orang yang cilaka. Wa qaswatil qalbi, dan yang kedua keras hati. Artinya itu susah dinasehatin, maunya menang sendiri, egois. Wa hubbud dunya, dan yang ketiga cinta dunia. Wa bu'dal amal, dan yang keempat panjang angan-angan. Ya Allah, ini merupakan bahan introspeksi diri kita. Waqala Isa bin Maryam alaihi wassalam, dan Nabiullah Isa alaihi salam bersabda, kullu kalamin laisa bi dzikrillahi ta'ala fa huwa lahwin. Setiap ucapan yang ucapan itu tidak mengandung zikir atau ingat kepada Allah, maka ucapan itu adalah lahun atau main-main. Wa kullu sukutin laisa bifikrin wa ghaflah, dan tiap-tiap diam yang diam itu bukan berpikir, maka diamnya itu adalah diam yang lalai. Wa kullu nadrin laisa bi'ibaratin fa huwa lahwin, dan setiap penglihatan yang dalam penglihatan itu tidak mengandung bahan pelajaran, mengambil pelajaran, maka penglihatan itu adalah main-main juga. Fatuba liman kana kalamuhu zikrillahi ta'ala, maka beruntung sekali bagi orang yang bicaranya itu adalah zikir kepada Allah, ingat pada Allah. Wasukutuhu fikron, dan diamnya adalah berpikir. Wa nadruhu ibaratun, dan pandangannya adalah mengambil ibarah atau pelajaran. Maka kemudian di sini qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah berkata, inna jasad ibni Adam salasata ajzain. Jasad dari manusia atau anak cucu Adam, ya termasuk kita ini, itu dibagi menjadi 3 bagian. Fajuz'un minha qalbuhu, sebagian dari 3 bagian ini adalah hati. Wasani lisanuhu, dan yang kedua lisannya. Wasalisul jawarih, dan yang ketiga adalah anggota badan yang lahir. Jawarih, ada kaki, mata, tangan, telinga, mulut. Nah, itu namanya jawarih. Waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bi karamatin. Maka Allah telah benar-benar memuliakan bagian-bagian tadi dengan beberapa kemuliaan. Fa akramul qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi, maka Allah memuliakan hati kita ini dengan makrifat dan mentauhidkan Allah. Wa akramal lisan bi syahadatin, dan memuliakan lisan dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tilawati kitabihi, dan juga membaca kitabnya Allah. Wa akramal jawarih bisolati wasyam wasyairi ta'at, dan Allah memuliakan jawarih atau anggota badan kita dengan sholat, puasa, dan beraneka ragam macam ketaatan. Wa wakala ala kulli juz'in raqiban wa hafidon, maka kemudian Allah memasrahkan pada tiap-tiap bagian tadi pada malaikat raqib dan malaikat hafadhah. Fatawalla, kemudian Allah mewakilkan atau memasrahkan tadi pada malaikat
tentang anggota badan dan lisannya tadi. Fatawala khiftul qalbi bin nafsihi, tetapi Allah menguasai, menjaga hati kita bin nafsihi dengan zatnya Allah sendiri. Fala ya'lamu ma fi dhamiril abdi illallah, maka tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tersimpan dalam lubuk hati seorang hamba kecuali hanya Allah. Wa wakala ala lisanihil haqdah, dan kemudian Allah memasrahkan atas lisan manusia tadi, lisan kita tadi, kepada malaikat hafidhah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagai petunjuknya, ma yalfadu min qaulin ila ladaihi raqibun wa atidun. Tidak ada lafaz dari sebuah ucapan kecuali di ucapan itu, di depan ucapan itu ada malaikat raqib dan atid. Wasalatu alal jawarih, kemudian Allah menguasakan atas anggota badan kita al-amra wan nahya, ada perintah juga ada larangan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wafa'an, kemudian Allah menghendaki dari setiap juz atau bagian tadi, bagian anggota badan tadi yang terbagi jadi 3 ini, sebuah pemenuhan atas kehendak Allah. Yang Allah kehendaki itu kita memenuhi perintah atau meninggalkan larangan Allah. Ya fawafaul qalbi, maka pemenuhan dari hati kita itu ayus bita ngalal iman, kita tetap netepi, kalau bahasa Jawanya, senantiasa di atas keimanan, kepercayaan dan keyakinan. Wa alla yahsadahu, dan tidak boleh iri hati. Wa la yakhunu, dan tidak boleh berkhianat. Wa la yamkuru, dan tidak boleh mengingkari. Kemudian yang kedua, wa wafa'ul lisan alla yaghtabu, pemenuhan dari lisan kita ini jangan menghibah, wala yaghdabu, dan jangan berbohong, wala yatakallamu bima la ya'nihi, dan jangan berbicara sesuatu yang tidak berfaedah. Kemudian yang ketiga, wa wafa'ul jawarih, pemenuhan pada kehendak Allah atas anggota badan kita itu ala ya'sillahi ta'ala, jangan kita bermaksiat kepada Allah. Wala yu'addi ahada minal muslimin, dan jangan menyakiti seorang pun dari orang-orang muslim. Dafaman waqonga minal qalbi, barang siapa yang terjatuh pada bagian hati, artinya hatinya itu tidak wafa tadi, tidak memenuhi kehendak apa yang Allah kehendaki, ya fahuwa munafikun, maka orang tersebut akan dinamai orang munafik. Lawaman waqonga minal lisan, barang siapa yang terjatuh dari lisan, artinya lisannya itu tidak wafa, tidak memenuhi kehendak Allah tadi, maka ya fahuwa kafirun, orang tersebut disebut orang kafir. Artinya ketika hati itu tidak wafa, berarti hatinya tidak tetap pada keimanan, bahkan hatinya itu malah iri, hatinya malah berkhianat, hatinya malah merekadaya. Nah, berarti orang tersebut disebut munafik. Kemudian yang kedua, dari lisan ini yang Allah kehendaki itu adalah mengucapkan syahadat. Maka ketika orang tidak mengucapkan syahadat, orang tersebut bahwa kafirun, disebut orang kafir. Lawaman waqonga minal jawarih, barang siapa yang
tidak memenuhi apa yang Allah kehendaki dari bagian anggota badannya. Misalnya tadi Allah memuliakan anggota badan kita ini dengan sholat, puasa, dan wasairi tongat. Ketika kita tidak sholat, tidak puasa, dan tidak taat pada Allah, ya fahuwa ngasin, maka kita ini disebut orang yang maksiat atau durhaka. Nah, ini bagian penting dari kajian kita adalah 3 bagian dari tubuh kita ini, badan kita ini, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Nah, kemudian yang berkenaan dengan hati, yang paling penting ini, yang paling vital adalah bagian hati kita. Dituliskan sebuah ayat di sini tentang berkaitan dengan hati. Waqala al-Ghazali rahimahullah bil Ihya. Beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, lama nazala qawlu ta'ala, ketika firman Allah Ta'ala diturunkan, yaitu yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum ila akhiri, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati, bagi Allah lah, milik Allah saja sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan sesuatu yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan kalau kalian jelaskan apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan apa yang ada di dalam benak kalian, yuhasibkum bihillah, maka Allah tetap akan menghisabnya, Allah akan tetap menghitungnya. Maka yang demikian ini kemudian syaqqa dzalik ngala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka yang seperti ini memberatkan para sahabat. Ya, kita kan juga seperti itu sebagai manusia biasa ya Kang ya. Kadang weruh randa semu terus batin sing warna-warna patut enek dikeloni angel tapi kata hati yang wa in tubdu au tukhfuhu, walaupun kita sembunyikan, kita nggak cerita sama siapa-siapa, dalam hati saja, au tukhfuhu, tapi yuhasibkum bihillah, tetap Allah menghitung. Nah, seperti kita ini kerentek yang warna-warna macam-macam ketika melihat sesuatu. Maka yang demikian lagi memberatkan para sahabat. Faja'u ilaih, maka kemudian para sahabat ini datang kepada beliau. Faqalu, dan para sahabat ini matur siapa bahasa Indonesia, melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalafana ma la nutiku wa fahamu minal ayatil muakhidati wal muhasabah. Wahai utusan Allah, Allah itu menuntut sesuatu yang kami tidak kuat, kami tidak mampu. Karena para sahabat ini paham dengan maksud Allah tadi, firman Allah tadi. Hatta ngala hadisin nafsi, hingga sampai pada hadisun nafsi. Hadisun nafsi ya ini tadi yang kita bicarakan dalam benak kita tanpa orang lain mendengar, hanya di dalam angan-angan, di dalam hayalan. Tapi Allah tahu walaupun orang lain nggak tahu, tanpa kita mengucapkan. Itu namanya hadisun nafsi. Bahkan sebagian ulama mengatakan akdabul hadisun nafsi, pembicaraan yang paling bohong, sebohong-bohongnya kata-kata, sebohong-bohongnya pembicaraan, itu adalah hadisun nafsi, bicaranya kita sendiri di dalam benak. Faqala lahum, maka kemudian Rasulullah menjawab,
kepada mereka para sahabat tadi, aturidu antakulu, apakah kalian menghendaki, kalian ini ingin menyatakan kama qalat Bani Israel, seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Bani Israel itu berkata seperti ini, sami'na wa aswayna, kami mendengar tetapi kami tidak patuh, kami maksiat. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar juga kami taat, ghufranaka, semoga engkau mengampuni kami, rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaika, dan hanya kepada engkau al-masir, kami semua akan kembali. Faqalu, maka kemudian para sahabat mematuhi beliau Rasulullah. Faqalu dzalik, maka para sahabat itu mematuhi perintah Rasul dengan mengucapkan, faqalu sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa anzalallahu, maka kemudian Allah menurunkan ayat, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Amana rasulu, kami beriman kepada utusan, kepada Rasul, bima unzila ilaihi, dengan kitab yang telah diturunkan kepada Rasul tadi, mir rabbihi, dari Tuhannya Rasul, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman itu ya orang yang mengikuti Rasul tadi. Fahukiya dzalik, maka kemudian dikisahkan dari ayat tadi, anhum, dari mereka para sahabat, wa ma ba'dahu, maka kalimat setelah ayat tadi, setelah ayat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun tadi, itu min dunaihim, sebagian dari doa mereka para sahabat. Kemudian doanya seperti ini, bi'an la yu'akhiduhum bin nisyan wal khata', semoga Allah tidak menuntut sesuatu yang kita ini karena melakukannya karena lupa, wal khoto, atau karena salah yang tidak disengaja. Wala yahmilu alaihim isron, dan tidak membebani sesuatu beban, ila akhir ma akhbara bi, sampai pada akhir ayat yang telah dikabarkan anhum, dari para sahabat. Fastajaba lahum, maka kemudian Allah mengabulkan doa para sahabat tadi. Wa khaffa, kemudian Allah meringankan, wa yasarro, dan memudahkan, wa rafangal haraj, dan menghilangkan dosa, menghilangkan kesalahan. Falahul hamdu, maka itu hanya bagi Allah segala puji, al-kasiron, yang banyak. Wa bayana, maka menjadi jelaslah, zalika, karena keterangan ayat tadi, alaihi salam, yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan, biqaulihi, dengan sabda beliau, tajawwaza li ngan ummati, Allah itu mengampuni dariku dan dari umatku. Apa yang diampuni? Al-khoto'a wa nisyan, kesalahan, dan karena kesalahan yang tidak disengaja, dan kesalahan yang karena kelupaan atau lupa. Wa mastuqrihu alaih, dan sesuatu yang kesalahan yang karena dipaksa. Wa ma haddatsu bi anfusuhum, dan sesuatu yang
hati mereka itu berbicara, ya tadi hati nafsi ini diampuni oleh Allah. Malam yaqulu au malu, selagi kita ini tidak mengucapkan atau tidak berbuat dengan apa yang dibisikkan oleh hati kita ini. Ya Allah, betapa murahnya Allah. Perkataan-perkataan buruk kita di dalam benak itu, di dalam hati, selagi belum kita ucapkan, lahirkan berbentuk ucapan, atau belum kita lahirkan berupa sebuah tindakan, oleh Allah masih diampuni. Maka dua ayat, dua mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, juga kepada kita semua umat Rasulullah, itu yang pertama Al-Fatihah, yang kedua akhir ayat dari akhir surat Baqarah tadi. Silahkan kita kalau ada waktu dibuka akhir dari surat Baqarah, dibaca, kemudian dipahami makna dari kata-kata atau firman Allah di sana. Semoga menambah keimanan kita dan menambah keyakinan kita bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepada kita selaku umat Rasulullah itu sesuatu yang sangat mulia atau sangat berharga. Semoga membawa manfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan menyimak kajian atau video